Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, Rektor Universitas Negeri Semarang, Profesor Fathur Rahman, Wakil Rektor dan Sivitas Akademika Universitas Negeri Semarang, Presiden dan Pengurus BEM Universitas Negeri Semarang, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah, Haji Taslim Sahlan, budayawan dan wartawan senior, Saudara Sujiwo Tejo, adik-adik mahasiswa Universitas Negeri Semarang, para tamu undangan dan hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk turut menyampaikan pikiran dan pendapat dalam acara yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa UNES hari ini. Terus terang, saya senang dan bangga kampus dan mahasiswa masih membicarakan salah satu persoalan fundamental bangsa ini, yaitu nilai kebangsaan dan kebinekaan, yang belakangan ini mulai luntur atau bahkan berubah makna dan fungsi sehingga malah menjadi jargon politik semata. Padahal nilai-nilai kebangsaan penting untuk dibumikan, karena nilai-nilai kebangsaan adalah jati diri bangsa, sekaligus benang merah untuk melihat sejarah lahirnya bangsa dan negara ini. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang saya hormati, jika kita membaca definisi literal tentang nilai-nilai kebangsaan, maka dituliskan bahwa nilai-nilai kebangsaan adalah nilai atau norma kebaikan yang tergandung dan menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya nilai kebangsaan adalah perwujudan dari nilai-nilai Pancasila berikut 3 turunannya tadi. Persoalannya, apa yang terjadi bila nilai-nilai dari Pancasila telah berubah makna, atau apabila nilai-nilai Pancasila sudah tidak sejalan dengan bunyi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar kita yang telah mengalami 4 kali perubahan di tahun 1999 hingga 2002 lalu. Atau apa yang terjadi bila kebinekaan diwujudkan dengan keberagaman yang semu melalui acara-acara seremonial atau negara kesatuan yang penuh dengan ketimpangan antar wilayah. Tentu nilai-nilai kebangsaan yang dilahirkan juga akan semu, nilai kebangsaan yang palsu yang hanya menjadi etalase dan jargon. Pancasila memang karya luhur para pendiri bangsa yang luar biasa, saya akui itu. Oleh karena itu, kita bersyukur bahwa bangsa ini telah bersepakat untuk tidak mengubah isi pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya terkandung Pancasila. Saya sering katakan di beberapa kesempatan bahwa bila Pancasila kita terapkan dengan benar dan konsekuen, maka negara ini akan menjadi negara yang besar, karena memang Pancasila adalah way of life yang paling tepat dan sesuai dengan DNA bangsa Indonesia. Jika warga bangsa ini melaksanakan sila pertama dengan konsekuen, maka akan lahir kualitas manusia yang berketuhanan, sehingga pribadi-pribadi tersebut tidak mungkin melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan mereka. Sebagai contoh, jika saya umat muslim, saya taat beribadah, saya mendirikan sholat dengan benar, maka pasti saya akan menjauhi atau terhindar dari perbuatan keji dan buruk. Tentu saya sudah seharusnya tidak korupsi dan sejenisnya. Sebagai pribadi yang baik, taat pada agamanya, maka sudah barang tentu mereka adalah manusia-manusia yang beradab. Dan manusia beradab pasti menimba ilmu dan belajar dengan pemahaman yang jernih, dengan akal yang sehat,
sehingga menjadi manusia yang adil sejak dalam pikirannya. Sehingga adil pula terhadap kemanusiaan, itulah sila kedua dari Pancasila. Lantas jika Indonesia berisi mayoritas manusia yang taat beragama dan adil dalam pikiran dan perbuatan, maka persatuan Indonesia dengan sangat mudah terjadi tanpa paksaan atau tekanan apapun. Karena mereka adalah manusia-manusia beradab yang memanusiakan manusia dalam takaran keadilan. Inilah sila ketiga dari Pancasila. Manusia-manusia baik yang bersatu tersebut lantas bermusyawarah untuk memilih para hikmat, untuk memilih tokoh-tokoh terbaik bangsa yang bijak, untuk kemudian menjadi wakil mereka dalam menjalankan tugas kenegaraan di parlemen dan pemerintahan. Itulah sila keempat dari Pancasila. Dan pada akhirnya, karena wakil-wakil rakyat dan mereka yang diberi amanat untuk menjalankan pemerintahan berasal dari tokoh-tokoh hikmat dan bijaksana, maka tujuan hakiki dari lahirnya bangsa ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan sila pamungkas dari Pancasila, niscaya akan terwujud. Tetapi sebaliknya, bila Pancasila hanya dibacakan saja di upacara dan peringatan hari kelahiran Pancasila tanpa dibumikan, maka ibarat raga tanpa jiwa, Pancasila akan menjadi zombie alias walking dead. Apalagi jika kita lihat dan cermati isi amandemen konstitusi yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002 silam, di mana kita telah mengubah banyak pasal yang nyaris tidak nyambung lagi dengan nilai-nilai dan butir-butir Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sejak amandemen tersebut, kita seolah melepaskan diri dari DNA asli bangsa ini karena suara atau pendapat hanya dihitung sebagai angka melalui voting di parlemen dan pemilu. Bukan lagi ditimbang pikirannya, kita seolah tidak punya lagi ruang untuk bermusyawarah karena hanya akan berakhir dengan perdebatan dan deadlock, bahkan bisa berujung ke pengadilan. Begitu pula haluan ekonomi nasional yang telah bergeser dari ekonomi kekeluargaan dan gotong royong dengan soko guru koperasi menjadi ekonomi pasar bebas yang didominasi swasta nasional dan asing yang sebagian sahamnya bisa dimiliki siapapun dan dimanapun melalui lantai bursa saham. Sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, perlahan tapi pasti kita serahkan kepada mekanisme pasar dan import menjadi jalan keluar termurah dengan dalih efisiensi. Inilah wajah konstitusi dan produk undang-undang negara kita hari ini. Inilah situasi yang disebut oleh sebagian kalangan bahwa mahasiswa yang menjadi penggerak reformasi 1998 tidak menyadari bahwa perubahan konstitusi 4 tahap yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002 telah menyebabkan kondisi saat ini, di mana tujuan lahirnya negara ini untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia semakin jauh dari harapan. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang saya hormati, sejak dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Oktober 2019 lalu, saya langsung turun ke daerah, keliling ke seluruh Indonesia, dari Sabang, Merauke, sampai Rote, untuk melihat dan mendengar secara langsung aspirasi dan permasalahan yang dihadapi daerah dan stakeholder yang ada di daerah. Dari perjalanan tersebut, saya menemukan satu kesimpulan mengapa hampir semua permasalahan di daerah sama, mulai dari persoalan sumber daya alam daerah yang terkuras, hingga kemiskinan di daerah. Setelah saya petakan, ternyata akar persoalannya ada di hulu, bukan di hilir. Akar persoalan yang ada di hulu tersebut adalah ketidakadilan sosial. Mengapa keadilan sosial sulit terwujud? Ternyata karena adanya kekuatan modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol
dan menguasai kekuasaan, inilah yang belakangan sering disebut dengan istilah oligarki. Di mana oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan, dan kemudian oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik. Mengapa ini bisa terjadi? Karena memang dibuka peluang melalui payung konstitusi dan undang-undang untuk terjadinya dominasi segelintir orang yang memiliki modal untuk menguasai dan menguras kekayaan negeri ini. Oleh karena itu, DPD RI berpendapat bahwa wacana amandemen perubahan kelima konstitusi kita yang kini tengah bergulir harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa ini. Kita harus berani melakukan koreksi atas sistem tata negara Indonesia, termasuk sistem ekonomi negara ini. DPD RI akan sekuat tenaga memperjuangkan hal itu. Tentu DPD RI akan mendapatkan dorongan energi bila mahasiswa Indonesia menjadikan agenda amandemen konstitusi tersebut sebagai momentum yang sama, yaitu momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Disinilah gerakan strategis dan taktis dari mahasiswa dibutuhkan oleh bangsa ini. Karena itulah saya sering datang ke kampus-kampus untuk menggugah kesadaran publik, untuk memantik pemikiran kaum terdidik dan para cendekiawan agar terbangun dalam suasana kebatinan yang sama, yaitu untuk memikirkan bagaimana Indonesia ke depan yang lebih baik. Agar Indonesia bisa menjadi negara seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini, bukan negara dengan mazhab kapitalisme liberal, di mana akan menghasilkan kondisi yang kaya makin kaya, dan yang miskin tetap miskin. Bila koreksi atas perjalanan bangsa dapat kita wujudkan, niscaya kita akan kembali dalam suasana kebatinan untuk membangun bangsa ini dengan semangat yang sama seperti yang dilakukan para pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia dengan semangat anti penjajahan dalam wujud apapun. Dan nilai-nilai kebangsaan akan kembali membumi dan menjadi denyut nadi kehidupan setiap warga negara Indonesia. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, khususnya para mahasiswa, sehingga ke depan Indonesia akan semakin baik. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.